Sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Terima kasih untuk tim pemuji dan penyembah Tuhan. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Wow, puji Tuhan. Saya bersuka cita bersama dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama, melayani bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Hope Church, untuk Bapak dan Ibu Gembala, Bapak David dan Ibu, untuk tim pengembalaan, tim pengerja yang mengundang dan mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan berbagi pada pagi dan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Iliana Widodo. Oke, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Kalau nggak kenal, nggak sayang gitu ya. Nama saya Iliana Widodo. Saya pernah melayani online beberapa kali di saat COVID, melayani online. Saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya dipercayakan menggembalakan di GBI OHCC di Hotel Olive Karawaci. Kami dianugerahi 2 orang anak. Salam kenal dari kami. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Topik yang diberikan kepada saya adalah mengenai visi dan saya akan men-sharingkan mengenai the power of vision. Kita memasuki dan berada di bulan November, di penghujung akhir tahun 2023. Biasanya di akhir tahun kita sering melakukan evaluasi, kemudian kita mulai membuat perencanaan untuk tahun yang baru, betul ya? Kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perlu perbaiki untuk menghadapi tantangan baru di tahun berikutnya dan juga kita akan berjalan apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam bulan November atau di akhir tahun tepat sekali jika kita ingin membuat perencanaan, membuat goal dan kita berdoa apa visi Tuhan di dalam kehidupan saya. Kita melihat di sebuah ayat, Amsal 29 ayat 18. Dikatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Jika kita berjalan tanpa arah, tanpa visi dari Tuhan, tanpa pewahyuan, maka kita akan hidup berjalan tanpa arah dan kita menjadi bingung. Di sini dikatakan menjadi liar, artinya kita nggak ngerti kemana kita harus menuju, apa yang perlu kita capai. Kita melihat di Filipi 3 ayat 13. Kita baca sama-sama ya ayat ini, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Di dalam ayat ini menuliskan bahwa setiap kita Tuhan sudah taruh sebuah panggilan. Kalau kita hidup hari ini itu adalah anugerah, gak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan menaruh satu panggilan di dalam hidup kita, Tuhan menaruh satu potensi di dalam beberapa potensi keunikan, talenta di dalam hidup kita untuk berjalan mengejar panggilan Tuhan. Jadi setiap kita tidak ada yang tidak punya panggilan. Setiap kita tidak ada yang Tuhan tidak berikan visi. Hanya saja apakah kita berdoa, kemudian kita mencatat visi dan kita berjalan di dalam visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita membayangkan, kita melihat ya di sebuah ayat bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kalau kita membayangkan ada di pertandingan sepak bola, sebelum memulai pertandingan sepak bola, apa yang dilakukan? Setiap tim pasti berkumpul bersama-sama untuk menentukan di mana gawangnya, betul? Kalau ada pertandingan sepak bola, di mana gawang lawan, lalu bola itu digolkan ke gawang yang mana. Kalau nggak ngerti dan nggak tahu di mana gawangnya, di mana tujuannya, maka
semua peserta di dalam pertandingan, semua atlet di dalam pertandingan sepak bola itu bisa berlari-lari sepanjang pertandingan tapi tanpa tujuan dan gak ngerti golnya di mana, gawangnya di mana, bahkan bisa menjadi salah gawang. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kita perlu memahami apa visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ada pertanyaan, what is your vision? Kita mulai dari mana nih untuk kita mengenali visi Tuhan di dalam hidup kita? Setiap kita pasti sebenarnya punya tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Tapi ada banyak di antara kita tidak berani untuk bermimpi, tidak berani untuk memiliki visi, dan tidak berani atau tidak mulai untuk menulis visi di dalam hidupnya. Sehingga kehidupannya berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Survei menuliskan bahwa hanya 70% orang punya impian. 30% tidak punya impian, atau tidak berani bermimpi, atau tidak berani berharap, atau tidak percaya bahwa di dalam hidupnya Tuhan sudah taruh visi, Tuhan sudah taruh tujuan, Tuhan sudah taruh panggilan di dalam hidupnya. Jadi 70% punya impian, 30% tidak punya impian. Dari 70% yang punya impian, kita melihat di sini, ya, hanya 70% yang punya impian ya. Dari yang punya impian, hanya 3% yang menuliskan impiannya. Sisanya tidak pernah menuliskan impian. Sehingga kalau kita mau memulai hidup di dalam sebuah visi dan menjalani visi dalam hidup kita, mulailah dengan menetapkan impian, tujuan hidup kita, lalu menuliskannya. Kemudian membuat langkah-langkah atau action plan. Apa yang ingin dicapai? Oke, kita lihat di sini. Langkah-langkah ketika kita memiliki visi, maka berikutnya jika kita punya visi, kita bisa membuat goals atau tujuan hidup lebih detail lagi. Kalau kita sudah ada visi lalu tujuan hidup, maka kita bisa take action, melakukan tindakan-tindakan ke arah mana hidup kita ingin dituju. Kenapa? Kita lihat next berikutnya. Kalau di dalam hidup kita gagal untuk membuat rencana, membuat goal, kemudian kita tidak membuat strategi apa yang ingin dituju, maka kita sedang merencanakan kegagalan karena hidup kita menjadi tanpa arah. Dan ketika kita mendapat visi, kita perlu memprosesnya. Kalau kita tidak memprosesnya, visi itu hanya menjadi mimpi saja. Yes, but how? Bagaimana nih kita memulai untuk mendapatkan visi, lalu membuat goal. Jadi yang pertama, jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Karena Tuhan taruh kehendak, taruh tujuan di dalam hati kita. Bermimpi itu gratis, gak bayar. Kemudian ketika kita punya mimpi, mulailah kita menuliskan mimpi-mimpi kita. Jangan cuma memikirkan, tetapi tuliskan mimpi. Ketika mimpi itu ditulis, itu mulai menjadi visi. Apa yang membedakan ketika mulai ditulis dan tidak ditulis? Ketika kita mulai menulis, maka akan mengubah harapan menjadi keinginan. Yang tidak bisa akan menjadi bisa. Dari mimpi menjadi rencana, dari rencana menjadi kenyataan. Amin. Ketika kita ingin menuliskan visi di dalam hidup, yuk marilah kita menuliskan visi dengan detail dari berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita melihat bahwa ada beberapa aspek dalam hidup kita.
area-area di dalam hidup kita. Apa saja? Kita lihat di sini. Ada aspek spiritual. Jadi kalau kita mau membuat perencanaan di tahun 2024, saya kurang lebih sudah sekitar 12-13 tahun. Saya setiap akhir tahun saya mengevaluasi hidup saya, kemudian membuat atau menuliskan visi dan perencanaan hidup untuk tahun berikutnya. Lalu di pertengahan tahun saya juga mengambil waktu untuk mengevaluasi. Ketika saya membuat perencanaan, menulis visi-visi saya dan membuat perencanaan, saya membagi menjadi beberapa aspek di dalam kehidupan kita. Dari mimpi, harapan, ketika mulai dituliskan, kita tulis dengan lebih detail lagi di berbagai aspek hidup kita. Antara lain, contohnya aspek spiritual. Aspek spiritual adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya saya di tahun 2024 yang biasanya saat teduh 30 menit ingin ditambah menjadi setiap hari 45 menit contohnya. Kemudian di aspek spiritual menuliskan apa saja yang mau saya ubah di dalam diri saya supaya saya memiliki karakter seperti Kristus. Aspek spiritual, ibadahkah, kemudian doa bersama, kita bisa tulis dengan detail. Lalu aspek keluarga, waktu untuk keluarga. Misalnya karena anak-anak saya kuliah di luar kota, saya membuat planning di tahun 2024, kapankah akan mengunjungi anak-anak saya, kapankah punya waktu untuk family time, liburan, dan sekarang saya empty nester bersama dengan suami saya tinggal berdua. Beberapa tahun yang lalu sibuk dengan anak-anak, sekarang tinggal berdua. Kemudian apa yang akan saya lakukan bersama suami saya? Dating bersama, seminggu sekalikah, movie time bersama, dan sebagainya. Ini di area keluarga. Kemudian di area sosial dan sahabat. Kita ini perlu memiliki komunitas, kita perlu memiliki pergaulan. Tapi pergaulan yang seperti apa? Kemudian juga di area pelayanan. Berkontribusi di dalam kerajaan Allah. Pelayanan apa yang akan kita lakukan? Detailnya apa? Seperti apa? Kemudian juga di dalam keuangan. Keuangan kita juga perlu menuliskan visi ataupun perencanaan. Karena aspek kehidupan yang lain itu sangat terpengaruh dengan keadaan keuangan. Walaupun keuangan bukanlah segalanya. Tapi keuangan perlu diatur. Bagaimana tabungan, investasi, kemudian juga mungkin untuk bagaimana menaikkan income dan sebagainya. Lalu juga pendidikan, jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena kita ketika belajar, hidup kita bukan hanya mengubah diri kita. Tetapi ketika kita belajar, hidup kita itu bisa mengubah komunitas dan bisa mengubah sebuah bangsa. Ketika disurvei dari negara-negara teroris, kenapa negara tersebut negara yang dikuasai oleh teroris ya? Kenapa negara tersebut dikuasai, sulit berkembang? Karena masyarakatnya tidak suka belajar atau nggak ngerti kenapa harus belajar. Ketika kita belajar, hidup kita, pemikiran kita akan berubah, kapasitas kita diperluas, maka ketika Tuhan mau memakai hidup kita, Tuhan akan memperbesar dampak dan influence kita. Dan dampak dari kehidupan kita bukan cuma hari ini, tapi bisa berdampak dari satu generasi kepada generasi berikutnya, bahkan bisa mengubah sebuah bangsa. Itu sebabnya jangan pernah berhenti belajar. Kemudian juga di area karir dan usaha. Bisnis itu perlu dibuat perencanaan ataupun kita juga akan berubah di area karir yang tadinya mungkin bekerja ingin membangun usaha sendiri. Lalu juga kita memiliki berbagai musim kehidupan. Mungkin ketika kita umur 30 tahun berbeda dengan umur 50 tahun ke atas. Karirnya, usahanya berbeda. Mungkin di usia 40 tahun berbeda dengan hal-hal yang bisa dilakukan di usia 60 tahun ke atas. Setiap usia memiliki musim kehidupan.
Tetapi Tuhan, saya percaya Tuhan terus bekerja untuk kita berkarya di usia manapun, berkontribusi sesuai dengan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi berapapun usia kita, jangan pernah berhenti untuk memiliki visi dan bermimpi. Contohnya yang merintis Kentucky Fried Chicken saja, mulai merintis restoran, usaha, sehingga sekarang menjadi terkenal ya Kentucky Fried Chicken, mulai merintisnya pada saat dia di usia 60 tahunan ke atas. Jadi usia tidak menghambat untuk kita bermimpi dan memiliki visi. Amin. Lalu juga tuliskan visi dan perencanaan untuk area kesehatan. Kalau kita memiliki kesehatan yang baik, maka akan mendukung untuk mencapai visi-visi di aspek kehidupan lainnya. Kesehatan antara lain olahraga, makan makanan sehat, check up, lalu juga ada liburan, refreshing, dan sebagainya. Untuk yang belum menikah gitu ya, berarti tuliskan perencanaan atau visi di dalam kehidupan sosial. Membuka pertemanan dengan siapa saja ya, bersahabat dengan di dalam komunitas yang seperti apa, kemudian rindu memiliki pasangan hidup yang bagaimana. Ketika kita memiliki visi, maka kita tahu ke arah mana kita melangkah. Kemudian visi itu perlu ditulis atau divisualisasi dari setiap area atau domain yang ada. Saya mau memberikan contoh. Kalau sulit untuk menulis, tulis di handphone juga nggak apa-apa, atau mengambil gambar-gambar di Google, lalu ditempel. Atau kita potong majalah, dulu ya saya suka potong gambar-gambar di majalah lalu saya tempel di agenda saya. Saya mau memberikan contoh bagaimana saya menuliskan atau memvisualisasi visi saya di area pelayanan. Jadi tadi kan ada beberapa aspek. Saya memberikan contoh salah satunya di area pelayanan. Ini saya membuat di awal tahun 2020. Awal tahun 2020 berarti kan belum ada COVID ya. Belum ada COVID. Jadi gak apa-apa kita tulis saja atau tempel saja gambarnya. Oke, di awal tahun 2020. Kenapa saya mulai memvisualisasi dengan gambar? Sebelumnya saya sering menulis, lalu saya mulai dengan gambar dan tulisan, dan lebih kreatif lagi. Jadi kita bisa coba dengan berbagai cara. Di akhir tahun 2019 saya mendapat kesempatan untuk saya mendapat kesempatan dan beasiswa untuk saya mengikuti Hagai Leaders Experience di Hawaii, di Maui. Itu adalah angkatan terakhir sebelum COVID. Kemudian di situ diteguhkan lagi. Saya sudah membuat visi atau goal setting setiap tahun, tetapi ketika saya mengikuti Hagai Leaders Experience, diteguhkan lagi bahwa kita perlu memiliki visi, kita rindu menjadi seperti apa, khususnya di area pelayanan. Kita mau berkontribusi di dalam kerajaan Allah bagaimana? Tuliskan dengan detail. Akhirnya di awal tahun 2020, saya rindu menjadi seseorang yang membangun kehidupan manusia, life builder for excellence. Oke, itu saya menulis visi saya di area pelayanan sebagai life builder, membangun kehidupan, mengequip orang-orang untuk bertumbuh di dalam Kristus dan memiliki kehidupan yang excellent. Lalu saya tulis, saya ambil gambar peta dunia. Saya tempel, kenapa? Saya rindu bahwa melalui pelayanan saya, impact saya, influence saya bisa tersebar bukan hanya di Indonesia, tapi ke bangsa-bangsa. Gak ada salahnya kan kita tulis visi, betul? Lalu Tuhan memberikan saya talenta untuk saya mengajar. Jadi saya tulis, saya rindu untuk terus mengajar, saya rindu untuk terus membagikan kabar baik, membagikan hal yang baik, pengajaran supaya apa? Orang-orang bisa terbangun dan bertumbuh supaya kehidupan diubahkan. Kemudian saya juga punya talenta untuk mengkonseling. Lalu suami saya menggembalakan di OHCC, ini bukan gambar gereja kami, bukan. Tapi mengambil gambar di Google, saya tempel. Kami rindu jiwa-jiwa bertambah. Lalu juga saya menulis, saya membuat gambar. Saya memang senang menulis, tapi saya nggak pernah publish buku. Saya tempel aja saya ingin menulis dan publish buku
dan terbit beberapa buku entah kapan, tapi tempelkan dulu. Kemudian rindu melalui sosial media bisa menjadi berkat. Kemudian juga waktu itu saya memuridkan wanita-wanita di gereja lokal, 2 angkatan, 3 angkatan. Di sini saya nulis, di dalam 3 tahun saya rindu ada 3 wanita yang dimuridkan. Itu saya tulis di tahun 2020 awal, sebelum COVID. Kemudian saya juga dipercayakan melayani di radio dan juga di beberapa di televisi, talk show. Kemudian juga saya ingin membuat kursus online. Saya tulis aja kerinduan hati saya. Bagaimana caranya? Saya belum tahu. Tapi saya tulis dulu. Dan itu di awal tahun 2020 tidak menyangka terjadi COVID, betul ya. Ketika COVID terjadi, lalu salah satunya adalah mengenai pemuritan. Saya menuliskan dalam 3 tahun, rindu ada 3.000 peserta yang mengikuti pemuritan. Kalau saya boleh sharing, Tuhan seringkali melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Keinginan menjadi kenyataan. Dengan caranya Tuhan, ketika kita mulai berani untuk menuliskan. Di dalam waktu 3 tahun, kemarin 2 minggu lalu kami anniversary untuk ministry yang menjalankan program pemuritan. Peserta yang mengikuti pemuritan ada 12.000 peserta. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya nggak pernah berpikir, karena COVID tiba-tiba beralih ke Zoom. Ketika beralih ke Zoom, pesertanya bisa dari berbagai gereja, berbagai kota, berbagai interdenominasi, dan dari berbagai negara bisa join. Ini nggak pernah terpikirkan, tapi bukankah yang ditempel dan ditulis Tuhan membawa dampak untuk sampai ke bangsa-bangsa. Kemudian di tahun ini saya melayani ke negara-negara lain karena networking dari pemuritan. Tapi saya nggak pernah berpikir itu sebelumnya bagaimana caranya. Namun Tuhan taruh hati, kerinduan, dan kalau kita memiliki mimpi itu nggak salah. Bagaimana caranya? Hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan, bukan memaksakan diri. Karena kan kita alat Tuhan untuk berkontribusi dalam kerajaan Allah. Kemudian juga saya dulu itu merasa nggak pernah bahwa saya itu akan ada di YouTube gitu ya, ataupun di sosial media. Tapi karena COVID, akhirnya mau nggak mau ibadah online, lalu rekaman yang tadinya gemeteran dan sebagainya, jadi belajar sesuatu yang baru. Lalu karena pemuritan yang tadinya saya menulis buku pemuritan 1 buku, lalu karena peserta semangat minta buku kedua dan ketiga, akhirnya karena kondisi ya, lalu saya menulis buku dan terbit buku kedua, terbit 3 buku di masa COVID. Jadi ini saya sharing untuk menantang Bapak Ibu Saudara, yuk percayalah Tuhan tuh punya rencana dalam hidup setiap kita. Karena kita ini berharga dan mulia. Ketika Tuhan membentuk kita di dalam kandungan, Tuhan itu menenun mata dan hati Tuhan dan pikiran Tuhan tertuju di dalam kehidupan kita. Dan gak pernah sia-sia kita dilahirkan. Tuhan punya rencana dan gak pernah sia-sia Tuhan menebus kita. Masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan mau memakai hidup kita untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Mulailah memiliki visi untuk tahun 2024. Kita akan melihat setelah kita menaruh visi atau menuliskan visi, maka kita bisa membuat langkah-langkah yang lebih detil lagi. Misalnya contohnya ketika saya ingin menggunakan sosial media untuk memberitakan kabar baik, saya akan membaca buku lebih detil lagi. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan, saya belajar bagaimana tentang kursus online dan sebagainya. Jadi kita ngerti kemana arah yang akan kita tuju di tahun berikutnya supaya kita nggak berputar-putar dan nggak ngerti gawangnya di mana, goalnya di mana. Kita menghabisi waktu kita tanpa arah. Itu kalau kita tidak punya visi.
Maka dikatakan di Amsal, kalau tidak ada wahyu, tidak ada visi, tidak ada tujuan, kita akan menjadi berjalan tanpa arah. Yuk kita lihat the power of vision. Ketika kita memiliki visi, hidup kita akan berubah. Berubah menjadi seperti apa? Yang pertama, kuasa dari visi adalah memberikan tujuan dan arah. Ibaratnya kita ada peta, lalu ada alamat yang dituju. Kemudian untuk mengarah ke alamat itu, kita tahu jalannya ke arah mana. Ini adalah langkah awal supaya kita tuh tidak hilang arah. Contohnya misalnya, saya ini setiap akhir tahun, dulu waktu anak-anak masih kecil, kami selalu liburan ke Semarang naik mobil karena mengunjungi mertua. Ketika liburan ke Semarang, kalau seandainya saya tidak jelas arah untuk ke Semarang berapa lama, kemudian apa yang akan dilakukan. Ketika nyetir, nanti akan mampir nih ke Cirebon. Sampai Cirebon, ya udah deh kita mampir dulu ya. Terus makan-makan, udah makan-makan, belanja-belanja. Udah gitu, ya udah deh nginep dulu. Besok ketemu orang, tiba-tiba liburan udah selesai, nggak jadi ke Semarang deh. Karena nggak jelas ke Semarang mau berapa hari, tujuannya apa, kemudian juga jadwalnya seperti apa, sehingga penting banget untuk kita punya tujuan dengan jelas, supaya kita tidak hilang arah. Lalu juga supaya kita bisa fokus. Kemudian berikutnya, apa kuasa dari visi? Supaya kita bisa menjaga prioritas, tetap menjadi prioritas. Karena kita ngerti kita mau ke arah mana. Kita tahu kapan say yes, kita tahu kapan say no. Kalau kita punya waktu 24 jam, kita tahu kita perlu belajar yang mana yang perlu kita tolak, yang kita habiskan waktu untuk sia-sia, tidak berguna. Seringkali kenapa kita menghabiskan waktu sia-sia? Karena kita nggak ngerti apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dituju. Dan ketika kita menjalankan hidup ke arah visi, akan ada banyak godaan. Kita bisa terjebak dengan godaan, kita bisa terjebak dengan rutinitas, mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak jelas. Tetapi kalau kita memiliki visi, kita bisa mengelola waktu dengan baik, dan memilih pilihan-pilihan dengan bijak. Karena kita tahu ke arah mana kita akan menuju. Lalu juga kita tahu bahwa kapan kita melakukan sesuatu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Supaya kita juga jadi maksimal, kita tahu prioritas hidup. Dan prioritas tetap menjadi prioritas karena hidup akan ada banyak godaan. Kemudian apa tujuan dari visi? Di sini adalah berikutnya, kalau kita punya visi yang kita tuliskan, kita bisa menilai dan mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Saat kita menulis visi, pasti itu melebihi kemampuan kita, betul? Karena untuk masa depan, melebihi kemampuan kita, lalu ada jarak antara diri kita dengan pencapaian visi. Wah, bisa enggak ya? Nah, disinilah jarak dari hari ini kepada pencapaian visi. Itu kita memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk membawa kita naik level. Karena untuk mencapai visi ada tangga yang harus dinaiki step by step. Jadi kita bisa mengevaluasi, mulainya dari langkah kecil, kita bisa melihat progres. Ada yang tercapai, ada yang tidak, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang berhenti. Kemudian juga membuat kita berpikir positif ke arah sana dan lebih mengandalkan Tuhan. Ketika kita memiliki visi, kita juga tahu kita akan belajar tentang apa. Misalnya ketika saya mengajar, saya senang sekali sharing tentang mental health. Mengintegrasikan biblical dan mental health. Karena itu salah satu passion saya, berdasarkan pengalaman hidup saya banyak dipulihkan.
Karena saya tahu yang saya ajarkan mengenai integrasi antara biblical dan mental health. Maka saya menghadiri seminar, kemudian saya belajar, saya membaca buku di area tersebut karena saya ngerti kemana saya ingin menuju. Memperlengkapi diri saya ke arah di mana kerinduan hati saya dan passion yang Tuhan taruh di dalam hati setiap kita. Kemudian juga bisa mengevaluasi. Kenapa kebanyakan orang-orang tuh takut untuk memiliki mimpi, visi, dan menuliskan visi? Karena takut menjadi kecewa. Wah, kalau saya sudah punya tujuan, kemudian kalau nggak tercapai, nanti saya nanti kecewa. Ataupun takut salah. Ini dari Tuhan bukan ya? Iya atau bukan? Iya atau bukan? Contohnya gitu. Jadi begini, kita menuliskan, kita berjalan, kita fokus kepada prosesnya. Karena menuju ke sana, ada yang langsung, kemudian ada yang cepat. Dari yang saya tempelkan gambar-gambarnya, adakah yang belum tercapai? Ada. Dari visi yang saya tuliskan, yang saya buat, adakah yang belum tercapai? Ada. Yang belum tercapai, beberapa tahun yang belum, kemudian juga ada yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ada yang ketika ke sana berbelok dulu ke sini, lalu ke sana, ke sini, dan belum mencapai ke sana, sampai di sini nih. Seringkali kita terjebak dengan pikiran kita, wah kalau gitu salah dong, kalau gitu saya nggak sesuai tujuan Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya ke hasil akhirnya. Jadi pada saat menjalani visi, nikmati prosesnya. Kalaupun kita sempat berbelok ataupun kita salah, nggak apa-apa. Karena kan hidup ini pembelajaran. Kalau kita belajar pasti pernah salah. Seperti anak-anak ketika belajar jalan pasti jatuh dulu kan berkali-kali. Masa si anak daripada saya jatuh lebih baik nggak belajar jalan? Nggak bisa jalan dong sepanjang hidup. Terus belajar nulis, pasti salah dulu kan nulisnya. Mencong-mencong, belajar baca pasti salah baca dulu kan. Aneh enggak kalau misalnya seperti ini. Daripada salah nanti diomongin orang, diledekin, lebih baik saya enggak belajar baca, saya tutup mulut saya daripada nanti didengar orang saya salah diledekin. Akhirnya kan enggak lakukan sesuatu. Tetapi ketika mencapai tujuan pasti ada prosesnya, pernah salah, pernah jatuh, itulah pembelajaran, jadikan kesalahan kita kesalahan yang berkualitas. It's okay. Seringkali yang kita takutkan apa kata orang, lalu kita udah berpikir ketika salah, wah ini bukan kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan itu sudah mati di kayu salib menebus kita karena kita berharga, pasti Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan ke arah sini dan harus berbelok dulu, it's okay. Ketika arahnya ke sini ataupun pernah salah, bukankah itu merupakan pembelajaran untuk kita mengevaluasi, pasti ada sesuatu makna yang didapat dan kita pasti naik level dibandingkan kita tidak lakukan sesuatu. Jadi jangan pernah menyerah, fokusnya bukan kapankah itu dicapai, kita berjuang, hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Walaupun hasilnya tidak 100% mencapai ke sana, tapi proses untuk berjuang, proses ini itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Tuhan pasti mengajar banyak dan kita mulai melakukan pun itu kita sudah naik level dibandingkan diam di tempat. Setuju? Yuk yang setuju kita berikan kemuliaan Tuhan dan semangat. Next berikutnya, the power of vision. Berikutnya adalah akan memperkuat perjuangan dan ketekunan. Karena kita akan diperbesar kapasitasnya, belajar sesuatu yang baru kita diperbesar kapasitasnya. Ketika mencapai visi, ingin mencapai visi pasti ada hambatan dan tantangan. Lalu kita akan terus belajar dan menerobos. Disinilah kita akan menjadi semakin tekun dan menjadi orang yang terus berjuang. Lalu berikutnya, nilai dari visi, the power of vision adalah menghargai dan menghormati Tuhan. Kenapa? Bukankah kita ini adalah hamba yang sudah diberikan talenta? Tuhan pasti berikan talenta dan potensi. Tapi ada hamba yang takut, ada hamba yang menguburkan talenta di bawah tanah. Dikubur. Yuk marilah kita menjadi hamba
yang memultiplikasikan talenta dengan memiliki visi dan berjalan di dalam visi tersebut. Bukankah Tuhan mau kita menjadi pelita yang bercahaya? Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, next. Ada Musa memiliki visi, Tuhan taruh visi membebaskan bangsa Israel. Nehemia, Tuhan taruh visi untuk membangun tembok. Paulus, Tuhan taruh visi untuk memberitakan Injil. Tokoh-tokoh Alkitab ini Tuhan taruh visi. Tetapi ketika Tuhan taruh visi, pasti ada hambatannya. Musa hambatannya bangsa Israel yang gak nurut dan marah-marah. Tapi ada hambatan lain, hambatan dari diri sendiri. Minder, kemampuan diri yang terbatas. Nehemia pada saat membangun tembok, hambatannya diolok-olok, diledekin. Paulus ketika ingin memberitakan Injil, hambatannya adalah disesah, kemudian dipenjara, menghadapi kapal yang karam. Esther, hambatannya adalah dia perlu mempertaruhkan nyawanya. Jadi di dalam hidup, next, Tuhan taruh visi, Tuhan taruh kerinduan, Tuhan taruh panggilan. Namun kita pasti akan menghadapi hambatan, tantangan, rintangan. Ketika kita menghadapi hambatan, tantangan, rintangan, apa yang kita lakukan? Yuk, saat kita melakukan semuanya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena ketika kita menulis visi, ada yang tujuannya bukan kepada panggilan ilahi, bukan kepada Yesus, tetapi arah dan tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Sehingga ketika kita ingin membuat visi, kita perlu cek motivasi dan tujuannya. Visi yang baik, visi yang dari Tuhan itu seperti apa? Next, kita lihat. Jadi saat kita membuat visi, yuk kita evaluasi. Apa tujuan hidup kita dan apa level tujuan hidup kita, ada di level yang mana. Secara keseluruhan videonya boleh disiapkan ya. Secara keseluruhan ada 3 level tujuan hidup. Level tujuan hidup yang pertama adalah pleasant life. Yaitu ada orang yang tujuan hidupnya hanya ingin bersenang-senang dan mendapatkan yang dia mau. Misalnya di dalam hidup pengen punya aset banyak, boleh enggak? Boleh. Punya mobil banyak boleh enggak? Boleh. Salah enggak? Enggak gitu ya. Kemudian kita bekerja untuk mendapatkan aset boleh enggak? Boleh, enggak salah. Tapi pertanyaannya, masa sih level tujuan hidup kita hanya ingin mendapatkan yang kita mau? Lalu kalau kita enggak mendapatkan kita jadi ngambek. Seperti anak kecil pengen es krim, ketika enggak dapat es krim ngambek. Kalau kita punya level tujuan hidup seperti ini, kita menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta, memenuhi keinginan yang kita mau. Kalau kita level tujuan hidup seperti ini, berapa banyak kebaikan Tuhan, 1000 kebaikan Tuhan, mudah kita lupakan dan menjadi kecewa hanya karena satu doa yang tidak dijawab atau ujian yang Tuhan izinkan, karena tujuan hidup hanya ingin memenuhi kepentingan diri sendiri. Ketika kita menulis visi, apakah hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kepuasan diri sendiri? Ini level yang pertama. Lalu ada level tujuan hidup yang kedua, yaitu good life. Good life ini ingin membangun sesuatu. Salah enggak? Enggak salah sih. Tapi apakah hidup kita hanya ingin membangun status, membangun identitas, membangun penghargaan, supaya menjadi populer? Kan ketika kita bekerja, kita pengen sukses. Salahkah sukses? Enggak salah, karena Tuhan mau kita excellent. Tapi akan berbeda ketika kita ingin sukses karena untuk diakui, untuk hidup nyaman, supaya dihargai, atau kita sukses karena sadar hidup ini adalah anugerah. Dan kita ingin mengisi hidup ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan berkontribusi bagi kerajaan Allah. Beda loh. Jadi kalau tujuannya sukses untuk kepentingan diri sendiri, ketika tidak tercapai, kita akan marah karena fokusnya adalah tujuan saya yang tercapai. Kalau tujuannya untuk diri sendiri, ambisi kita menjadi gak sehat, ada yang menghalangi kita berbuat tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan dan tidak berintegritas. Karena visi yang dicapai untuk diri sendiri, popularitas, kepentingan diri sendiri.
Tapi kalau kita menyerahkan hasil akhirnya untuk kemuliaan Tuhan, maka kita bisa berserah, melakukan yang terbaik, tapi kita berserah kepada Tuhan. Jadi level tujuan hidup yang ketiga adalah meaningful life. Artinya hidup yang bermakna dengan segala keberadaan kita. Talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Situasi kita, bagaimanapun kita hidup bermakna menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan di dalam situasi yang positif ataupun negatif, kita mungkin lagi terpuruk, kita mungkin lagi keadaan yang tidak baik. Di dalam situasi itu pun kita bisa menjadi berkat. Orang lain bisa melihat kenapa kita dalam situasi buruk, kita bisa bersyukur, kita bisa bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan buat setiap kita. Hidup yang meaningful life, artinya dengan segala keberadaan, talenta, berkat yang sudah Tuhan berikan, pengalaman, skill, ingatlah bahwa masih ada banyak orang yang belum mengenal Kristus dan kita perlu memberitakan kabar baik supaya banyak orang dipulihkan, diselamatkan. Itulah isi hati Tuhan. Pada saat membuat visi dan dengan segala keberadaan kita, yuk marilah kita melakukannya dengan hati Tuhan yang ada pada hati kita. Saya mengajak kita melihat sebuah video. Kita lihat yuk sebuah video yang akan mengingatkan kita untuk apa kita hidup di dunia ini dan bagaimana nanti kita membuat visi ke arah mana kita akan berjalan di dalam kehidupan ini. Video ini menceritakan seorang ayah yang memiliki seorang anak tunggal satu-satunya. Ayah ini bekerja sebagai penjaga pintu kereta api. Di dalam kereta api ini ada orang yang putus asa, tidak punya tujuan hidup, ada orang yang depresi, kecanduan, hidup dalam dosa. Satu hari ketika kereta api ini berjalan, ternyata lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Sang anak melihat kereta api berjalan dan akan melintasi sebuah jembatan, di mana jembatan itu perlu ditutup supaya kereta api itu bisa lewat dengan baik. Jembatan itu masih terbuka, pintu jembatan itu masih terbuka, belum ditutup. Sang anak berusaha mengingatkan papanya untuk menutup pintu jembatan kereta api itu. Gak cuma itu, sang anak berusaha menolong papanya untuk menutup pintu jembatan kereta api tersebut, tapi terjatuh. Ketika anaknya terjatuh, si papa atau si ayah menghadapi dilema. Pintu kereta api di jembatan masih terbuka dan perlu ditutup. Sang ayah harus memilih, apakah menutup pintu kereta api itu tapi anaknya akan terjepit dan meninggal, atau membiarkan pintu kereta api di jembatan itu terbuka, maka kereta api itu akan mengalami kecelakaan dan seluruh penumpang kereta api itu akan meninggal. Lalu bagaimana keputusan sang ayah? Dan sang ayah memilih
untuk mengorbankan anak satu-satunya yang dikasihi untuk menyelamatkan penumpang di dalam kereta api tersebut. Bukankah kita adalah orang-orang yang ada di dalam kereta api? Gak punya tujuan hidup, dalam dosa, gak layak. Tapi karena hidup kita, diri kita berharga, maka Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus setiap kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sedemikian berharganya kita. Kalau kita sadar hidup kita berharga, marilah kita memiliki hidup yang meaningful life. Tidak mengisi hidup kita dengan perkara yang sia-sia. Dan ada banyak orang yang belum mendengarkan Injil Kristus, belum mendengarkan kabar baik. Yuk marilah dengan kehidupan kita, milikilah hidup meaningful life, memberitakan kabar baik, berkontribusi bagi kerajaan Allah untuk kemuliaan namanya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian sebagai komitmen kita di akhir tahun 2023. Supaya Tuhan taruh visinya dalam hati kita. Kita punya keberanian dan saat menjalankan visi, kita menjalankan visi dengan hati Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang ada di dalam hati kita.